Bagi kita semua, selamat pagi atau selamat siang bagi kita semua. Yang saya hormati kepada dosen selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran digital, yaitu Bapak Abdul Sani Sembiri, Eskom, Mkom, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Terlebih sebelum saya mempresentasikan analisis presentasi saya melalui video ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelica Gracia Maranatha Stanggang dengan NPM 25120033. Pada kesempatan ujian akhir semester ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang dimana NPM terakhir saya 03 yang berjudul Analisis Peran Email Marketing sebagai Strategi Pemasaran Digital dalam Meningkatkan Komunikasi, Loyalitas, dan Keputusan Pembelian Konsumen dengan materi pertemuan 10, yaitu di mana email marketing. Izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Di slide selanjutnya, yaitu di mana slide kedua, yaitu terdapat pendahuluan dan latar belakang. Isi slide-nya itu yang pertama, di sini kita akan pemasaran, yaitu di mana sekarang bergeser ke ranah digital atau e-commerce. Yang kedua, email. Email itu di mana sebuah kanal tertua namun tetap relevan. Yang ketiga, fenomena. Fenomena itu di mana banyak yang menganggap email itu kuno, padahal justru paling efektif. Bapak dan teman-teman, hari ini aktivitas pemasaran sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perdagangan elektronik seperti HP dan lainnya. Perusahaan mempromosikan diri lewat online seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Pemasaran konten hingga surat elektronik. Menariknya, di tengah ramainya media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, email justru masih tetap bertahan sebagai salah satu saluran yang paling efektif. Banyak yang mengira email sudah ketinggalan zaman, tetapi data justru menunjukkan sebaliknya. Inilah yang melatar belakangi saya memilih topik ini. Saya ingin menganalisis atau mendalami mengapa email marketing masih begitu berperan, khususnya dalam 3 hal, yaitu membangun komunikasi, menjaga loyalitas, dan mendorong keputusan pembelian konsumen. Baik, di slide selanjutnya itu terdapat ada latar belakang, di mana perubahan perilaku, yaitu 1, pasar digital. Konsumen mencari informasi, membandingkan produk, dan membeli melalui kanal online. Yang kedua, peran email. Email membantu bisnis menjaga komunikasi yang lebih personal atau pribadi dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya konsep dasar itu terdapat ada sebuah pengertian, fungsi, dan jenis email marketing. Email marketing ini memakai sebuah pesan elektronik seperti yaitu Gmail. Tujuannya adalah sebuah informasi, promosi, edukasi atau ajaran, pelajaran, dan relasi pelanggan. Ada beberapa fungsi utama email, yaitu di dalam fungsi utama email terdapat 2 fungsinya, yaitu promosi. Yang pertama itu promosi, yang kedua itu relasi. Di mana pertama itu promosi berupa diskon, voucher, katalog, brosur digital, dan ajakan membeli. Yang kedua, relasi. Relasi ini ada beberapa, yaitu newsletter, edukasi, ucapan khusus, dan pembaruan layanan. Nah,
Di dalam jenis email marketing juga ada terdapat 3, yaitu yang pertama itu email promosi, yang kedua newsletter atau nurturing, yang ketiga email otomatis atau autoresponder. Email promosi ini terdapat yaitu penawaran, diskon, voucher, yaitu di mana voucher ini adalah suatu ajakan bertindak secara langsung. Yang kedua, newsletter atau nurturing. Newsletter atau nurturing ini adalah di mana sebuah informasi berkala untuk merawat sebuah hubungan atau suatu hubungan. Yang ketiga, email otomatis atau responder. Di mana ini email otomatis ini atau autoresponder ini yaitu di mana terdapat welcome atau kayak seperti selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, atau selamat bolehkah seperti itu. Ucapan terima kasih seperti kita membeli suatu barang terus kasirnya mengucapkan terima kasih gitu seperti itu, dan juga ulang tahun. Secara umum, email marketing dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah email promosi, yaitu di mana sebuah pesan yang dirancang agar konsumen segera mengambil tindakan. Misalnya memanfaatkan diskon, voucher, atau penawaran terbatas. Yang kedua adalah newsletter atau yang sering disebut yaitu nawalah, yaitu di mana suatu pengiriman informasi secara berkala untuk merawat hubungan jangka panjang. Selain dari itu, ada pula email otomatis atau autoresponder, seperti ucapan selamat datang, terima kasih setelah pembelian, atau ucapan ulang tahun. Menariknya, sebuah riset dari Forbes menyebutkan bahwa email ucapan ulang tahun atau anniversary memiliki open rate hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibanding email biasa, yaitu sekitar 56% berbanding 17%. Ini menunjukkan sesuatu bahwa email yang terasa personal atau pribadi jauh lebih diperhatikan konsumen. Nah, seperti inilah jenis utama email marketingnya. Setiap jenis memiliki tujuan komunikasi yang berbeda. Pertama, ada jenis promosi. Tujuannya itu di mana promosi ini adalah tujuannya konversi cepat. Contohnya di mana contoh promosi ini adalah berupa diskon dan voucher. Seperti kita membeli sebuah pakaian atau minuman, kayak misal kita mendapatkan diskon minuman, kayak misalnya kita datang ke Indomaret, kita membeli suatu minuman kayak Starbucks atau yang ada di Indomaret itu, harganya misalnya 20.000 atau 30.000, maka vouchernya itu kira-kira 15.000, maka harga potongannya itu menjadi kita bayar hanya 5.000. Nah, selanjutnya ada jenis newsletter. Newsletter tujuannya ini adalah berupa relasi berkala. Contohnya newsletter ini ada berupa tips atau edukasi atau ajaran. Nah, selanjutnya yang ketiga jenis autoresponder. Tujuan autoresponder ini adalah respon otomatis. Contoh autoresponder ini sebuah ucapan selamat datang email, seperti misalnya kayak kita masuk ke login, pasti ada sebelum kita login itu pasti ada di atasnya diucapkan tulisannya itu ada selamat datang gitu. Selanjutnya yaitu terdapat peran email marketing dalam komunikasi. Di slide ini terdapat 3. Yang pertama, komunikasi 2 arah, yaitu konsumen merasa didengar. Yang kedua, konsep permission marketing atau set coding, yaitu di mana izin bukan interupsi. 3, jangkauan luas, biaya rendah,
tanpa batas geografis. Sekarang kita masuk ke analisis peran pertama, yaitu sebuah komunikasi. Email bukan sekadar media satu arah. Ketika perusahaan menyisipkan tautan, formulir, atau ruang batasan, konsumen merasa suaranya didengar, sehingga terbentuk sebuah komunikasi dua arah. Di sinilah relevansi konsep permission marketing yang dipopulerkan dari Seth Godin. Ia menegaskan bahwa penawaran yang dipopulerkan oleh ia menegaskan bahwa penawaran moderat bukan soal menginterupsi audiens, melainkan tentang memperoleh izin untuk menyampaikan suatu pesan yang dalam. Istilahnya bersifat dinanti, personal, dan relevan. Artinya, ketika suatu atau seseorang bersedia memberikan alamat emailnya, ia sesungguhnya memberikan sesuatu yang sangat berharga perhatian, yaitu sebuah perhatian. Inilah yang membuat suatu komunikasi lewat email lebih dihargai dibanding iklan yang memaksa. Ditambah lagi, email mampu menjangkau konsumen dimanapun tanpa biaya besar dan tanpa batas geografis. Untuk slide selanjutnya, yaitu terdapat peran email marketing dalam loyalitas konsumen. Isi slide ini terdapat 3 juga, yaitu 5. Pertama, pengiriman. Pengiriman berkala menjaga keberlangsungan hubungan. Yang kedua, personalisasi dan segmentasi, yaitu di mana konsumen merasa dihargai. Yang ketiga, temuan jurnal komunikasi personal dan relevan meningkatkan loyalitas. Peran kedua adalah membangun loyalitas. Pengiriman newsletter atau email nurturing secara teratur memungkinkan perusahaan menjaga hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang. Namun, yang membuat loyalitas benar-benar tumbuh bukan sekedar frekuensi, melainkan relevansi. Sebuah tesis dari National College of Ireland tahun 2024 yang masih konsumsi e-commerce menemukan bahwa komunikasi email yang bersifat personal, tepat waktu, dan relevan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keterlibatan dan loyalitas konsumen. Temuan yang sangat serupa muncul pada studi tentang dampak email marketing terhadap keterlibatan pelanggan yang menyimpulkan bahwa keterlibatan yang tinggi berhubungan kuat dengan retensi pelanggan. Jadi, dapat kita analisis bahwa loyalitas terbangun ketika konsumen merasa diperlakukan sebagai individu, bukan sekadar target pasar. Untuk slide selanjutnya, yaitu terdapat sebuah peran email marketing dalam keputusan pembelian. Di dalam slide ini terdapat 3, yaitu di mana ada pertama, segmentasi dan personalisasi meningkatkan peluang konversi. Yang kedua, pesan yang menciptakan urgensi mendorong pembelian cepat. Yang ketiga, efek dapat dirasakan dalam hitungan jam.
Peran ketiga, dan mungkin yang paling sangat ditunggu pelaku bisnis, adalah pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Di sini, teknik segmentasi dan personalisasi memainkan suatu peran penting dengan membagi daftar kontrak berdasarkan minat, perilaku, atau demografi. Perusahaan dapat mengirim pesan yang benar-benar sesuai kebutuhan konsumen. Sebuah studi yang dikutip McKinney dan Company menyebutkan bahwa email yang dipersonalisasi dapat menghasilkan tingkat transaksi hingga 6 kali lebih tinggi dibanding email yang tidak dipersonalisasi. Maka dari itu, email yang berisi promosi dan mampu memberikan rasa urgensi dapat mendorong konsumen bertindak dengan sangat cepat. Bahkan dampaknya bisa terlihat dalam waktu 24 jam. Namun, saya ingin memberi catatan kritis. Penelitian yang terbit di Journal of Marketing, yaitu Thomas Chen dan Lacobush tahun 2022 menunjukkan bahwa efektivitas tiap email berbeda-beda. Email yang terkesan terlalu menjual justru kontraproduktif untuk kasus tertentu, yaitu di mana artinya keputusan pembelian yang tidak muncul otomatis dari banyaknya email, melainkan dan ketepatan strategi. Untuk slide selanjutnya, yaitu terdapat bukti empiris dan data pendukung. Di dalam slide ini terdapat 3, yaitu pertama ROI email, yaitu di mana rata-rata $36 untuk setiap dolar yang dikeluarkan. Yang kedua, open rata-rata industri, yang di mana kurang lebih 35-43%. Yang ketiga, conversion rata 80C, EB2C, yaitu di mana sekitar kurang lebih 2,8%. Agar analisis ini tidak hanya bersifat teoritis, izinkan saya menyajikan beberapa data. Menurut laporan litmus yang banyak ditunjuk lembaga pemasaran, email marketing rata-rata menghasilkan pengembalian investasi atau ROI sebesar $36 untuk setiap $1 yang dikeluarkan. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding banyak kanal digital lainnya. Dari sisi keterbacaan, data benchmark machine menunjukkan rata-rata open rate seluruh industri berada di kisaran 35%. Bahkan sektor pendidikan dan non-profit bisa mencapai 40% ke atas. Sementara dari sisi konversi, email tercatat sebagai salah satu kanal paling efektif dengan tingkat konversi sekitar 2,8% untuk B2C. Data-data ini memperkuat argumen bahwa email marketing bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan strategi yang terukur dan menguntungkan. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya terdapat sebelum email dikirim. Pesan harus menarik, benar, jelas, dan mudah dipahami. Penawaran ini di mana yaitu terdapat sesuai kebutuhan konsumen. Yang kedua, informasi di mana yaitu lengkap dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, waktu di mana dikirim pada momen yang sangat tepat. Nah, untuk
Slide selanjutnya pentingnya email marketing yang sebelumnya sudah saya sampaikan dalam presentasi sebelumnya, maka yaitu terdapat jangkauan, biaya, personalisasi, dan pengukuran. Dari keempat kekuatan email marketing yaitu ada 4, yaitu pertama langsung, kedua murah, yang ketiga personal, yang keempat terukur. Slide selanjutnya itu terdapat ukuran keberhasilan kampanye. Metrik membantu evaluasi kampanye secara objektif. Metrik di dalam ini terdapat ada 4, yaitu open rate, CTR, conversation, bounce. Baik, kita akan menjelaskan satu-satu. Metrik open rate, di mana maknanya open rate ini adalah email dibuka. Terus selanjutnya fungsi open rate ini terdapat menilai subjek. Yang kedua, matriks CTR. Makna CTR ini adalah sebuah tautan atau link yang dapat diklik. Yang fungsinya CTR ini adalah menilai CTE. Yang ketiga, yaitu metrik conversion, di mana makna conversion ini adalah aksi akhir. Fungsi conversion ini adalah menilai hasil. Metrik yang keempat ini adalah bounce. Makna bounce ini adalah gagal terkirim. Fungsi bounce ini adalah menilai database. Baik, kita akan melanjutkan slide selanjutnya mengenai manfaat dan kekurangan. Dalam manfaat dan kekurangan ini adalah menunjukkan suatu keunggulan strategis dan resiko penerapan. Slide selanjutnya kelebihan dan keterbatasan analisis kritis. Kelebihan dan keterbatasan analisis kritis, yaitu kelebihannya itu terdapat ada 4, keterbatasannya itu ada 4. Kelebihan yaitu pertama biaya rendah, ROI tinggi. Yang kedua jangkauan luas dan terukur. Yang ketiga mudah dipersonalisasi. Yang keempat dampak cepat dan berlipat. Keterbatasannya itu di mana biaya rendah, ROI tinggi, yaitu resiko masuk folder spam. Yang kedua, keterbatasan jangkauan luas dan terukur ada di mana jeda waktu atau time delay. Yang ketiga, yaitu keterbatasan mudah dipersonalisasi di mana tidak semua orang punya email. Yang keempat, keterbatasan dampak cepat dan berlipat, yang dimana itu personalisasi berlebihan bisa mengganggu privasi. Sebagai analisis yang berimbang, saya juga perlu menyampaikan menyampaikan dua sisi. Dari sisi kelebihan, email marketing terbukti murah, berjangkauan luas, mudah dipersonalisasi, dan hasilnya dapat diukur secara detail, sehingga memudahkan evaluasi strategis. Namun, ada pula keterbatasannya email, berisiko tersangkut di folder spam, kadang ada jeda waktu pengiriman, dan tidak semua orang memiliki atau aktif membuka email. Yang sangat menarik, riset menambahkan satu tantangan baru yang disebut paradoks personalisasi. Sebuah studi open access di jurnal Digital Business menemukan bahwa personalisasi yang berlebihan justru dapat menimbulkan rasa tidak nyaman terkait privasi dan menurunkan efektivitas. Jadi maka dari itu personalisasi memang kuat, tetapi akan harus digunakan secara proporsional. Nah, di sini manfaat bagi bisnis terdapat 6, yaitu pertama komunikasi, yang kedua publikasi, yang ketiga profesional, yang keempat loyalitas, yang kelima traffic, dan keenam repeat order. Slide selanjutnya, email dapat memperkuat hubungan pelanggan. Email berbasis izin memperkuat loyalitas, di mana terdapat ada 3, yaitu kontak, nilai, perilaku. Kontak yaitu terdapat di mana merek tetap diingat, kedua nilai
di mana sebuah pesan memberi manfaat. Yang ketiga, perilaku, yang dimana dorong repeat order. Baik, selanjutnya untuk slide selanjutnya, yaitu terdapat kekurangan, yaitu resiko yang perlu dikendalikan. Resiko dapat dikurangi dengan strategi dan etika data. Di dalam resiko ini terdapat 4, yaitu spam, terlalu sering, data buruk, dan privasi. Resiko yang pertama, dampaknya tidak terbaca. Solusinya di spam ini izin jelas. Yang kedua, resiko terlalu sering, dampaknya dapat mengganggu. Solusinya atur frekuensi. Yang ketiga, data buruk. Dampaknya data buruk, yaitu di mana bounce tinggi. Solusinya di dalam data buruk dapat membersihkan kontak. Yang keempat, resiko privasi, di mana dampaknya adalah sebuah kepercayaan turun. Solusinya adalah etika data. Baik, slide selanjutnya yaitu strategi efektif, yaitu di mana ada database, segmentasi, personalisasi, desain, dan evaluasi. Di dalam slide ini terdapat ada 5, yaitu di mana ada 1, pertama bangun daftar email secara etis atau berbasis izin. Yang kedua, lakukan segmentasi dan personalisasi konten. Yang ketiga, rancang konten yang mobile friendly. Yang keempat, pilih strategi kampanye otomatis dan atau nurturing. Yang kelima, ukur dan evaluasi atau open rate klik konversi. Nah, sebelum kita memasuki 4 langkah kampanye ini, maka terlebih dahulu di sini saya akan menyampaikan dari seluruh analisis tadi, saya merangkum 5 strategi implementasi yang efektif. Pertama, bangun daftar email secara etis dan berbasis izin. Bukan membeli data secara sembarangan. Ini sejalan dengan prinsip permission marketing. Yang kedua, lakukan segmentasi dan personalisasi agar pesan terasa relevan atau secara nyata. Yang ketiga, pastikan konten ramah perangkat mobile, sebab mayoritas email kini dibuka lewat ponsel atau lewat HP. Keempat, pilih strategi kampanye yang sesuai. Email otomatis untuk momen tertentu dan email nurturing untuk membangun kepercayaan secara bertahap. Yang kelima, jangan lupa mengukur dan mengevaluasi hasilnya melalui indikator seperti open rate, click rate, dan conversion rate. Dengan secara pengukuran ini, strategi ke depan dapat terus diperbaiki. 4 langkah kampanye sesudah ini kita akan memasuki slide ini, 4 langkah kampanye email. Strategi efektif mengirim pesan yang tepat kepada orang yang tepat. Yang pertama langkahnya itu ada database. Fokusnya itu kontak legal. Tujuannya itu dasar pengiriman. Yang kedua, langkah segmentasi, yaitu fokusnya kelompok audiens, tujuannya tepat sasaran. Yang ketiga, langkah personalisasi, fokusnya itu isi pesan, tujuannya lebih relevan. Yang keempat, langkahnya yaitu evaluasi, fokusnya metrik kampanye, tujuannya perbaikan berkala. Nah, email harus mobile friendly, di mana itu terdapat 2, yaitu pertama lakukan subjek kelas, teks singkat, CTA terlihat, visual ringan. Yang kedua, hindari isi panjang, klaim berlebihan, gambar berat, kirim tanpa izin. Untuk slide selanjutnya, yaitu terdapat kasus dan analisis kritis, penerapan sederhana pada UMKM. UMKM, fashion, dan pembelian ulang. Email menjaga komunikasi pasca transaksi, yaitu di mana minggu pertama ucapan terima kasih, minggu kedua newsletter gaya, minggu ketiga voucher pelanggan. Email efektif jika relevan, percaya, dan bernilai.
email menjadi bagian dari Customer Relationship Management. 5 simpulan utama. Yang pertama, email marketing adalah strategi komunikasi digital. Yang kedua, jenis utamanya promotion dan newsletter. Yang ketiga, manfaatnya murah, personal, dan terukur. Yang keempat, resikonya spam, data buruk, dan privasi. Yang kelima, strategi terbaik adalah segmentasi dan evaluasi. Gunakan email secara profesional, etika dan relevansi harus menjadi dasar kampanye, yaitu konten singkat dan bermanfaat, data legal dan transparan, evaluasi perbaiki secara berkala. Nah, sebelum kita ada diskusi sesi tanya jawab, di sini saya akan melanjutkan slide untuk selanjutnya, yaitu studi kasus atau ilustrasi penerapan. Isi slide tadi sebelumnya yaitu terdapat 3. Yang pertama UMKM. UMKM itu di mana dapat memanfaatkan email gratis untuk promosi hemat biaya. Yang kedua e-commerce, di mana email keranjang terbengkalai atau abandoned cart and rekomendasi produk. Yang ketiga kontribusi email, yaitu di mana terdapat tambah WhatsApp atau Telegram untuk memperluas jangkauan. Agar lebih memahami lebih dalam, mari kita lihat penerapannya. Bagi pelaku UMKM, email marketing menjadi pilihan yang sangat tepat karena bisa dimulai tanpa biaya besar, cukup dengan akun email gratis. Sementara dari itu, bagi bisnis e-commerce yang lebih besar, email dapat dimanfaatkan untuk hal-hal seperti mengingatkan konsumen atas barang yang tertinggal di keranjang belanja atau mengirim rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian. Dan untuk mengatasi keterbatasan bahwa tidak semua orang aktif membuka email, banyak pelaku bisnis menggabungkannya dengan pesan broadcast melalui WhatsApp atau Telegram atau Facebook atau sebagainya. Kontribusi ini menunjukkan bahwa email marketing bukan hanya strategi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem pemasaran digital yang saling melengkapi. Kesimpulan dan sarannya yaitu terdapat 3, yaitu pertama, email marketing yaitu sangat berperan nyata pada 3 aspek, yaitu komunikasi, loyalitas, keputusan pembelian. Yang kedua, keberhasilan bergantung pada relevansi dan tim, yaitu bukan hanya kuantitas. Yang ketiga, sarannya itu berupa integrasikan dengan kanal lain dan ditambah evaluasi berkelanjutan. Sebagai penutup, dari analisis yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa email marketing memiliki peran yang secara nyata dan terukur dalam 3 aspek sekaligus memperkuat komunikasi, membangun loyalitas, dan mendorong keputusan pembelian konsumen. Namun, benang merah dari seluruh temuan adalah bahwa keberhasilannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak email dikirim, melainkan oleh seberapa relevan dan seberapa dihargainya izin konsumen. Saran saya, pelaku bisnis sebaiknya mengintegrasikan email marketing dengan kanal digital lain, menjaga personalisasi tetap proporsional, dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Demikian dari presentasi saya ini. Jikalau ada kata-kata, kelebihan, dan kekurangan dalam presentasi ini, dengan segala kerendahan hati saya yang sangat dalam, saya memohon maaf sebesar-besarnya dalam pengucapan, perilaku, dan lain sebagainya dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Dosen Abdul Sani Sembiring, M.Com, selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran digital, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya membuka sesi diskusi apabila ada pertanyaan. Jikalau tidak ada
bertanya, maka saya akan menutupnya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi atau selamat siang bagi kita semua.